Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 4 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Damai Sejahtera Kristus.
Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang damai. Damai adalah satu kata yang mudah diucapkan, namun sulit dilakukan. Perpecahan, pertikaian, perang, dan tindakan-tindakan kejahatan tidak akan terjadi jika damai itu ada. Saudara-saudari terkasih, damai itu berkaitan dengan hati kita. Jika kita sedang bertengkar dengan orang lain, dengan saudara kita, pasti hati kita tidak damai. Atau jika kita sedang dikacaukan oleh banyak persoalan yang membuat kita banyak berpikir, maka hati kita tidak damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada semua murid-Nya melalui sapaan-Nya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan sapaan damai yang meneguhkan para murid yang sedang gelisah. Dengan sapaan ini, Tuhan Yesus hendak menunjukkan cintanya kepada mereka dan meneguhkan mereka bahwa Yesus akan senantiasa hadir di tengah mereka. Sapaannya itu menyembuhkan, ucapannya itu menenteramkan. Saudara-saudari terkasih, seperti halnya para murid, kita juga dipanggil dan disapa untuk hidup dalam kedamaian Kristus. Damai sejahtera dalam Kristus adalah damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia di sekitar kita banyak menawarkan solusi untuk bisa hidup tanpa masalah. Akan tetapi, tidak menawarkan bagaimana hidup tegar menghadapi dan menyelesaikan masalah. Saudara-saudari terkasih, hidup dalam damai Kristus adalah hidup dalam kekuatan sehingga kita tidak gentar saat hidup kita diterpa ketakutan dan masalah. Dengan demikian, hidup dalam damai Kristus tidaklah berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dalam kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi masalah itu. Warta damai dan sukacita inilah yang juga disampaikan oleh Paulus dan Barnabas sebagai perbuatan kasih Allah di kota-kota yang mereka datangi. Walaupun mereka ditentang dan dianiaya, mereka tetap bertekun dalam iman kepada Kristus. Hasilnya ialah pintu iman dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, ingatlah sapaan damai Kristus dalam Injil hari ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semoga sapaan damai Kristus dalam Injil hari ini menyembuhkan, menghalau kita dari segala ketakutan, dan menenteramkan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.